Ibu sudah mengikuti 14 seminar itu dilakukan 1 semester. Ya, ini kami kemarin meminta keringanan untuk angkatan 2021 karena sudah diberitahukannya dulu di awal bisa kecil, maka pengecualian itu 2 angka tersebut. Ya, ini bukan berarti membedakan dalam aplikasi dan sebagainya, karena ini harusnya sudah mengikuti semuanya aturan yang sama, tapi ini ada pengecualian ya, karena waktu itu kita sudah ya di awal gitu, karena akan melakukan cicilan begitu. Oke, next. Nah, oke, apa saja yang nanti harus dikumpulkan oleh setiap mahasiswa? Ya, setiap mahasiswa tadi mengikuti ya 14 kali seminar ya, tergantung 3 kategori tadi gitu. Yang dituliskan adalah menulis resume ya, itu diketik ya dan diupload dalam bentuk PDF dari masing-masing seminar atau webinar yang diikuti. Artinya dia tidak boleh copy paste ya, punya teman ataupun punya orang lain gitu, ataupun misalkan kalian ambil dari internet yang bahkan itu tidak pernah kalian ikuti ya, kegiatannya itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena nanti kami akan mengajarnya lewat publik ya, ada kesamaan tidak di antara teman satu dengan teman lain, itu akan terlihat gitu. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan plagiasi ya, nanti akan kami berikan nilai 0 ya di sini ya gitu. Menggunakan ini to meeting, jadi tidak masalah untuk mahasiswa yang banyak. Jadi jangan mengira kalau mahasiswa banyak enggak, inilah akan sulit gitu, enggak. Karena ketika kami menggunakan Turnitin itu akan cepat untuk mendeteksi adanya plagiasi. Oke. Kemudian tidak boleh copy paste dan edit ya. Kemudian kertasnya yang digunakan adalah A4. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu melampirkan publikasi atau flyer atau bukti adanya seminar ataupun webinar tersebut. Misalkan ada ya kalau seperti poster atau pamflet lah gitu, itu flyer ya yang menginfokan adanya LG yang dilakukan oleh siapa, kemudian ada linknya gitu kan, biasanya pengumuman seperti itu. Nah, ini silakan dilampirkan. Nah, ini Bu, bagaimana kalau misalkan yang dilakukannya tahun 2020 ya, 2021 itu kan mungkin sudah hilang ya flyernya. Nah, ini opsional kalau untuk SG yang tidak dilakukan pada semester ini. Ya, kalau semester ini berarti wajib harus ada flyer. Ya, paham ya? Oke. Kemudian melampirkan bukti kehadiran atau screenshot atau foto mengikuti seminar atau webinar ya gitu. Nah, ini opsional. Ini tadi saya pakai garis miring itu wajib kalau dia dilakukan semester ini. Kalau dia dilakukan semester sebelumnya, tahun sebelumnya berarti opsional, sama dengan ini ya. Kalau misalkan kalian itu, tapi saya rasa ini pasti hampir semua orang punya ya kalau yang screenshot ini gitu, karena ini sebenarnya di awal ketika kalian melakukan studi general sudah diberitahu bahwa harus ada bukti screenshot gitu ya. Tapi ini kalau misalkan tidak ada boleh opsional ya. Tapi kalau untuk semester ini harus wajib ada foto kehadiran, baik itu foto secara data langsung atau mengikuti secara online ya, daring. Nah, kemudian melampirkan sertifikat atau sertifikat dari seminar atau webinar ya, boleh hard file atau soft file dari seminarnya. Ini juga opsional dan nanti saya ganti ya, opsional atau wajib. Kalau wajib berarti itu maksudnya harus dilakukan di semester ini, berarti harus melakukan dan melampirkan sertifikat baik itu yang hard ataupun yang soft ya. Oke. Nah, kemudian menilai segi keaktifan teman-teman dalam SG, jadi tidak hanya kalian mendengarkan, kemudian hanya mengumpulkan bukti, jadi harus ada kalian memberikan pertanyaan dalam setiap baik itu secara langsung ya ataupun lewat ketikan ya di dalam kolom komentar ya. Dan tugas ini adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Maka setiap individu yang setelah melakukan SG itu harus mengumpulkan langsung ya sesuai waktu yang telah ditentukan. Ya. Nah, ini mahasiswa wajib mengumpulkan resume setiap SG maksimal 7 hari setelah kegiatan. Ini berlaku untuk SG yang dilakukan semester ini. Kalau misalkan semester sebelumnya sebenarnya langsung sekarang dikumpulkan ya, karena kan sudah ada nih, oh kemarin apa yang perlu ya, langsung kalian kumpulkan begitu.
supaya nanti tidak menumpuk di akhir. Kemudian, sanksi keterlambatan yaitu pengurangan nilai sebesar 5 poin per hari dengan batas maksimal pengurangan nilai adalah 15 poin. Ya, jadi kalau hari pertama berarti 5 dan seterusnya ya. Hari kedua berarti 10 sampai maksimalnya adalah kali 15. Kalian nanti di dalam ini pengurangan 15 poin ya maksimalnya kalau lakukan keterlambatan lebih dari 7 hari. Kemudian, jika melebihi batas waktu pengumpulan selama 10 hari, maka resume tidak diterima dan tidak dinilai. Ya, gitu. Kemudian, karena tadi ada 3 kategori ya terkait SG tadi, maka pengumpulannya itu di link yang berbeda-beda. Kategori pertama itu seminar atau SG dari program studi sains data dilampirkan di link ini. Untuk kategori kedua, 5 seminar yang dari luar program studi sains data tapi masih berada dalam lingkup ITERA dan temanya bebas itu dilampirkan atau diupload dalam link seperti ini. Kemudian yang kategori terakhir yang dari luar dan temanya sesuai dengan keilmuan sains data ITERA dilampirkan pada link seperti ini. Ya, gitu. Catatan, tidak diperkenankan bagi mahasiswa untuk mengumpulkan seluruh resume di akhir semester. Kenapa? Karena nanti akan hektik untuk periksanya. Kalian bisa bayangkan ada 14 SG ya. Ada 14 SG, ada berapa mahasiswa ya. Itu akan sangat menyulitkan untuk pemeriksanya ya. Jadi mohon untuk melakukan seluruh penguploadan itu maksimal di 7 hari karena nanti ketika kalian telat 10 hari ya akan dikenakan sanksi tidak diterima dan tidak dinilai gitu. Oke. Nah, ini untuk format resume ya. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak diketik timbal balik ya gitu. Kemudian pengetikan dilakukan dengan mesin komputer ya. Kita atau tinta yang digunakan berwarna hitam kecuali untuk gambar, grafik atau foto. Kemudian untuk jenisnya No Times New Roman, fontnya 12 ya. Setiap penulisan kata berbahasa asing atau bukan bahasa Indonesia itu dicetak miring alias italic ya gitu. Nah, untuk marginnya itu adalah kirinya 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm. Kemudian untuk toleransi plagiarisme itu adalah 30%. Ya, kalau udah atas 30% berarti itu mengindikasikan kalian banyak melakukan plagiasi gitu. Ya. Kemudian yang kedua, cantumkan identitas diri yaitu nama dan NIM di pojok kiri atas. Kemudian cantumkan informasi terkait pelaksanaan yaitu topiknya apa, penyelenggaranya siapa, waktu ya, hari, tanggal, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, tempat kegiatan, ya kalau online berarti berupa linknya, kemudian nama pembicaranya atau nama narasumbernya itu siapa. Kemudian isi resume, minimal adalah 1 halaman penuh. Jika lebih dari 1 halaman, tolong cantumkan identitas diri dan nomor halaman pada halaman berikutnya. Misal, halaman sudah penuh, di halaman kedua itu tolong dicantumkan lagi ya identitasnya seperti nama dan NIM di pojok kiri atas. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, untuk nama nanti silakan diisi judulnya, NIM-nya berapa, pembicaranya kalau misalkan ada 2 pembicara ya, tanggal, penyelenggaranya siapa, misalkan penyelenggaranya prodi sains data atau prodi biologi gitu. Lokasi nanti bisa diisi dengan link atau tempatnya ketika kalian misalkan mengikutinya secara langsung. Kemudian ini resume materinya ya, itu apa ya. Nah, ini kait kalian itu mengikuti SG-nya. Tolong diberitahu mana sih wajahnya ya, ini nanti dilingkari gitu ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan flyer ya. Ini flyernya. Ya, bukti publikasi atau seminarnya. Kalau misalkan bilang bagaimana Bu? Coba kalian cari di Google atau misalkan websitenya dari yang menyelenggarakannya. Biasanya masih ada histori terkait flyernya. Untuk flyer-flyer yang diikuti jauh-jauh hari. Gitu ya. Ini bukti keikutsertaannya seperti ini. Ya. Kemudian ini jika dilakukan secara offline ya, tolong tunjukkan foto Anda yang mana. Oke, talk show itu juga boleh ya, karena kan itu seperti materi studium general. Oke, ya.
Ini sertifikatnya. Kemudian ini bukti keaktifan dalam seminar, ya. Ini nanti tolong ini kan ada pertanyaan di kolom komentar dan layar. Baik itu foto, tanggal, dan waktu harus terlihat. Jadi di bagian bawah ini harus disertakan tanggal dan waktunya, kapan kalian mengikuti SG, begitu ya. Gitu. Nah, di akhir nanti kalian harus mengisi ya lembar kendali studi jurnal ini berisi apa? Berisi terkait SG yang kalian kumpulkan nanti di sebelah sini. Oh ya, sorry, saya belum lampirkan ya. Ada satu kolom di sini. Yang satu kolom nanti terkait status diterima atau ditolak SG tersebut gitu. Ya, untuk linknya nanti silakan di-upload di link ini. Oke. Nah, untuk komponen penilaiannya ya. Komponen penilaiannya nanti totalnya harus 100 ya. Total 100 di mana 100 ini terdiri dari rinciannya seperti berikut. Resume nilainya ada 70%, publikasi itu 5%, bukti kehadiran 7,5%, sertifikat itu 10%, kemudian membuktikan pertanyaan dalam seminar ya dibuktikan dengan foto atau screenshot pertanyaan di kolom komentar atau bukti pendukung lainnya itu 7,5. Sehingga kalau dijumlah itu nilainya adalah 100 ya gitu. Ya. Kemudian ini nilai akhir ya. Kemungkinan kan ada yang tidak 100 ya gitu. Nah, misalkan nih saya dapat 70. Nah, dapat di rentang mana, Bu? Rentangnya berarti yang ini yang B gitu ya. Jadi dia disesuaikan dengan penilaian yang ada di ITERA ya. Jadi kita menggunakan standar yang sama. Ya. Nah, ini nanti kalian harus mengumpulkannya di waktu ini. Ya, kan tadi ada 14 SG ya, minimal 50% SG-nya alias 7 ya, berarti kan itu dikumpulkan di UTS. UTS itu kalau kami lihat di data ya di tanggal itu adalah maksimal di 22 Maret 2024. Jadi silakan untuk mengupload 50% SG-nya di 22 Maret ya. Itu minimal. Kalau misalkan mau semuanya ya nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, kalau misalkan tidak bisa masih 7 atau 8 silakan dikumpulkan saja supaya nanti kami tidak berat meriksa di akhir gitu ya. Kemudian 14 SG itu sudah harus dikumpulkan di UAS. Ya, kenapa? Karena nanti ini akan diperiksa, kemudian akan dinilai dan akan dimasukkan ke siapa. Jadi ketika kalian telat, nanti nilainya tidak muncul juga. Jangan salahkan kami ketika kalian yang telat, kalian yang menyalahkan kami yang menilai dan akan menguploadkannya di siapa. Ya, itu. Sekian dari saya. Saya kembalikan dulu ke Bu Ira. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lulut sudah menjelaskan ya terkait peraturan dan prosedur dari ketentuan SG Prodi Sains Data. Izin saya menambahkan ya Ibu Lulu. Ya. Terkait dengan lembar kendali yang ada di Prodi Sains Data. Sebentar. Share screen. Sudah terlihat belum ya? Sebenarnya ini ya, terkait ini ya. Nah, ini terkait dengan yang ada di ketentuan di SG kan ada lembar kendali ya Ibu Lulu. Nah, di sini tidak semua jika Anda mengupload, mengklaim SG yang ada itu tidak semuanya bisa kami terima ya, karena tidak ada ketentuan terkait hubungan dengan keilmuan Prodi Sains Data. Pengalaman kita semester kemarin ya Ibu Lulu, ini ada beberapa mahasiswa yang mengklaim tapi tidak termasuk ke dalam tema atau keilmuan di Prodi Sains Data, maka kami tidak memberikan nilai ya. Jadi kami anggap pengurangan nilai yang ada. Jadi setiap kalian klaim itu SG-nya tidak semuanya bisa diklaim. Silakan Anda sendiri bisa menentukan bagaimana prodi
apakah diterima atau tidak SG yang Anda upload sebelumnya ya. Terkait dengan pertanyaan, bisa di kolom chat atau raise hand, silahkan. Mohon maaf, Bu Ira sedang ada gangguan sinyal, jadi ini saya langsung jawab ya. Coba tadi ada Rifan sama Rashid. Coba Rifan dulu. Apa pertanyaannya Rifan? Ya, Assalamualaikum Ibu. Saya tanya terkait tadi kan tadinya Ibu ngejelasin soal pelampiran sertifikat, terus bukti kita nanya gitu ya. Itu kan opsional kalau semisal seminarnya tidak terjadi pada semester ini gitu. Apakah kalau semisal webinar-webinar semester lalu terus dikumpulkan dan nggak melampirkan bukti pertanyaan dan yang opsional tadi itu berkurang nggak Bu nilainya dari yang total penilaian itu Bu? Tadi saya tampilkan dulu. Oke, sambil ini. Nah ini ya. Tadi saya lupa ya menyampaikan gini aja. Kan tadi ada yang opsional ya. Karena kan memang ada yang tidak menyimpan lagi gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya itu harusnya disimpan. Ya, tapi mengingat yang webinar SG tahun semester sebelumnya ada yang benar-benar tidak ada, jadi itu dibuat opsional. Tapi ada batasan ya berapa jumlah SG yang kalian itu boleh ya secara opsional. Ya, gitu. Oke, kalau ini yang opsional adalah flyer, kemudian bukti kehadiran dan e-sertifikat ya gitu. Nah, ini bisa 50% ya, berarti 7 itu boleh tidak ada gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari 7 berarti akan ada pengurangan nilai. Gitu. Ya, anak, bagaimana? Oh, berarti maksimal 7 webinar ya Bu ya? Iya, maksimal 7 webinar kalau tidak ada ini. 3 ini ya, yang opsional ini. Lalu Bu yang soal pertanyaan itu juga opsional atau wajib ya Bu? Kalau untuk semester ini berarti wajib. Webinar yang diikuti di semester ini itu wajib harus melampirkan. Ya untuk tahun 2020 dan 2021 ya. Untuk tahun 2022 dan seterusnya berarti semua poin yang ada di sini adalah wajib diikuti. Gitu. Berarti ada poin ya Bu ya opsional bagi webinar yang semester lalu gitu, prodi SG prodi semester lalu gitu Bu? Ya, 3 dong. Kan flyer, bukti kehadiran sama sertifikat. Oh ya, sama pertanyaan ya? Iya Bu. Oke, ada lagi? Baik, sudah cukup. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Oke, terima kasih Ibu dulu. Lanjut, ada pertanyaan dari Muhammad Rashid Aditya, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Saya izin bertanya terkait mahasiswa angkatan 2020 itu kan ada minimal semester 3 ya Bu. Nah, untuk yang di luar dari ITERA itu apakah boleh dari semester 3 itu dimasukkan di resume SG Bu? Maksudnya SG-nya dilakukan semester 3 kalian? Ya kan kita kan angkatan 20 kan udah dicicil Bu dari semester 1 dan segala macam. Nah, saya tuh punya SG dari semester 3 gitu, dari luar prodi Sains Data dan ITERA gitu. Apakah bisa diklaim sebagai resume SG atau gimana Ibu? Apa tidak bisa gitu? Boleh saja gitu kan untuk tahun 2020 dan 2021. Oke, terima kasih. Tapi tadi ya dengan aturan yang 4 tadi, jika kalian mengambilnya
itu di luar semester ini, berarti maksimal 7 yang tidak ada flyer, bukti kehadiran, sertifikat, dan pertanyaan. Kalau dilakukan di semester ini, berarti harus wajib ada. Ya. Ini, terima kasih. Dan saya ingin bertanya kembali, Bu, terkait sertifikat yang telat itu untuk dilampirkannya gimana ya, Bu? Kan ada yang sertifikatnya telat dikasih itu maksimal kan 14 hari ya, Bu. Kalau misalnya belum dikasih dari 14 hari itu gimana ya, Bu? Oke. Mungkin Bira bisa menjawab, Bu, yang terkait sertifikat ini. Nah, untuk terkait sertifikat ada tergantung penyelenggara ya. Ada yang 7 hari, ada 14 hari, bahkan ada berapa bulan baru diterbitkan. Nah, ini kembali lagi ke kalian ya. Sebelum mengambil SG, Anda tanyakan dulu kira-kira sertifikatnya kapan diterbitkan. Kalau misalkan adanya keterlambatan sertifikat yang diterbitkan, Anda bisa meng-screenshot. Biasanya dari penyelenggara itu sudah memberikan informasi via email kalian. Jadi kalian bisa memberikan bukti email yang sudah diberikan penyelenggara terkait sertifikat ya, penundaan sertifikat yang diberikan oleh peserta. Seperti itu ya. Oke, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Iya, sama-sama. Lanjut, ada pertanyaan lagi terkait sosialisasi ini? Devina ya, silahkan Mbak Devina. Dengan aku izin sebelumnya, untuk misalkan kita ngambil SG-nya semester depan Ibu, terus kita ikut webinar itu tuh semester ini kan. Nah kita ngumpulin resume itu pada saat setelah 7 hari kegiatan kita seminar itu nggak apa-apa Bu, tapi kita belum ngambil stadium general. Oke, saya jawab ya. Untuk penguploadan itu adalah ketika kalian ambil SKS ya. Jadi kalau misalkan SKS yang baru diambil semester depan, ya berarti uploadin di semester depan saja. Jangan di semester ini, meskipun dilakukannya sekarang. Karena nanti akan untuk datanya. Gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Lis Nuraini. Silakan Mbak Lis. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lis Nurani. Di sini saya izin bertanya Bu. Kemarin itu ada beberapa dari kami yang udah menyicil menggunakan tulis tangan gitu Bu, dan udah diupload. Itu bagaimana ya Bu? Apakah harus diketik ulang dan diupload dalam bentuk ketikan, atau yang udah terlanjur ditulis tangan itu tadi resumenya tidak apa-apa Bu? Maksudnya diupload di mana ya? Kan baru diambil semester ini ya? Yang kemarin itu, sebelumnya itu kan kami katanya boleh nyicil gitu Bu. Jadi ada beberapa dari kami itu ada yang nyicil ngupload gitu Bu, yang tulis tangan kemarin itu Bu. Itu apakah harus ngikutin tetap yang sekarang diulang untuk diketik atau gimana ya Bu? Ya, karena link yang diupload kan berbeda. Silakan nanti disesuaikan lagi dengan aturannya semester ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Lanjut, ada pertanyaan dari Mbak Rika. Izin bertanya Ibu, jika misalkan kita mengikuti bootcamp tetapi masih terkait dengan keilmuan sains data, apakah diperbolehkan? Ini ada pertanyaan Ibu Lulu terkait ini. Suaranya tidak masuk Ibu Lulu. Ya, untuk bootcamp itu masih untuk sains data, berarti itu boleh diperbolehkan ya. Tapi bootcampnya satu tema ya, jangan nanti kalian klaim satu bootcamp di beberapa tema gitu. Maksudnya ke satu SG gitu, bukan di beberapa SG gitu. Meskipun kalian lakukannya berhari-hari. Ini ada pertanyaan lagi dengan Mas Husni ya, silakan Mas Husni. Baik, terima kasih. Izin bertanya Bu, mengenai webinar yang dari luar prodi ya Bu, dan juga dari luar ITERA. Kemarin saya mengikuti webinar, tapi dia platformnya itu webcast gitu Bu, bukan Zoom atau Gmeet. Sehingga untuk interaksinya itu kita menggunakan kolom
untuk bertanya Q&A sama cuma itu gitu, maksudnya untuk kita berinteraksi dengan dari pematerinya. Nah, jadi kita nggak ada screenshot untuk wajah ataupun kehadiran muka kita gitu Bu, di screenshot. Nah, itu gimana Bu? Karena sistem webinar itu menggunakan webcast sehingga dia itu hanya menampilkan materi dan juga kita interaksi melalui pertanyaan dan juga kuesioner gitu Bu. Terima kasih. Buktinya tadi apa, Husni? Jadi untuk bukti kehadiran itu kan tidak ada screenshot wajah kita gitu Bu, ketika terjadi kita melakukan webinar itu. Oh, kalau enggak ini aja, kamu foto selfie aja dengan ini kegiatan tersebut. Kebetulan untuk kegiatannya sudah dilakukan kemarin Bu. Jadi saya hanya bisa melampirkan screenshot untuk materi dan juga ketika bertanya melewat kolom Q&A. Oh ya, Q&A kan tadi ada ya, ketika Anda ini. Boleh itu dimasukkan untuk menjadi syarat hadirnya. Satu lagi Bu, untuk kegiatan ini juga nggak melampirkan tidak diberi pesertanya itu tidak diberikan sertifikat gitu, apakah itu bisa gitu? Terus berupa apa kegiatan ininya? Ada ini konfirmasi emailnya gitu. Kalau untuk konfirmasi email ada Bu, jadi boleh pakai itu. Sebentar ya. Oke, untuk sertifikatnya silakan nanti diganti pemberitahuan berupa email tadi ya, bahwa Anda sudah mengikuti dan lain sebagainya begitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan terkait ini? Ya, ini terakhir ya pertanyaan dari Mbak Hartiti. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, untuk satu semester ini Prodi Sains Data ngeluarin berapa SG ya Bu? Insya Allah 4 ya. Nah, untuk SG terdekat itu kalau tidak ada halangan itu besok ya. Hari Sabtu ini, tanggal 17 Februari. Terima kasih Bu. Oke. Baik, ada pertanyaan di kolom chat dari Adrian Agustinus ya. Maaf izin bertanya Ibu, untuk deadline resume dari SG yang ada di semester sebelumnya bagaimana Ibu? Untuk data resume SG yang ada berarti ya ini aja, kalian ketika kan udah ada ya, nah kalian lampirkan ya maksimal tadi ketika UTS tuh 50% sudah terupload gitu. Jadi dari kenapa enggak langsung aja, kan udah ada gitu. Jadi ketika UTS itu kalian periksa sudah ada minimal itu 70%, bukan maksimal ya, sorry, minimal 50% yang terupload. Berarti ada 7 SG, baik SG dilakukan sekarang ataupun SG dilakukan di semester sebelumnya begitu. Itu ya, sudah terjawab. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Albert. Izin bertanya Bu, untuk SG di lingkup ITERA luar prodi, seandainya misal saya mengambil SG diadain prodi teknik mesin, tapi dunia mesin namun tidak ada hubungan dengan rumpun sains data, apakah diperbolehkan? Iya, boleh kan, berarti masukkan ke kategori kedua ya. Rumpun yang berada di bawah ITERA tapi dia di luar sains data kan. Temanya itu bebas gitu. Kalau yang kategori ketiga di luar ITERA tapi temanya berkaitan dengan keilmuan sains data. Ini ada pertanyaan lagi ya Ibu Lulu. Ini dari Ramadita, izin bertanya Ibu, jika nanti kita mengajukan pertanyaan saat SG tapi tidak dijawab oleh narasumber karena waktunya habis atau ada batasan pertanyaan, apakah dibolehkan diklaim? Iya, silakan diklaim, karena kan nanti ketika kalian tidak dijawab kalian bisa ini kan ya, langsung lewat kolom chat itu boleh. Ini dari Mbak Najwa ya, pertanyaan terkait
pengumpulan SG saya angkatan 21 tapi ingin mencicil SG dari sekarang dan belum mengambil matkul SG ini. Apakah pengumpulannya akan maksimal 10 hari dari selesai webinar? Nah, berarti saya pengumpulannya di saat mengambil SG atau sekarang yang sudah di-upload? Pas nanti ya ketika kalian mengambil SKS SG gitu. Kenapa? Karena nanti supaya datanya tidak bertumpuk ya. Nah, kan banyak ya mahasiswa ikut, ada 2 kelas gitu. Jadi supaya nanti tidak ada kebingungan di antara kami juga, dan ini bisa nilainya itu sesuai gitu ya. Nanti silakan di-upload-nya ketika kalian ambil SKS SG tersebut. Gitu. Baik, saya rasa sudah cukup ya Bu Lulu terkait dengan sosialisasi SG Prodi Sains Data. Sebentar, saya mau menambahkan tadi Ya, ini sorry ya, ini untuk marginnya semuanya 2 cm ya, ini 2 cm atas, kanan, bawah, atas, kiri, kanan, atas, bawah itu 2. Seperti yang ada di foto ini ya, ini 2 cm ya. ini ada pertanyaan terakhir ya Bu, untuk mengetahui lembar kendali SG diterima atau tidak itu bagaimana? Ini boleh dijawab oleh Bu Ira. Nah, untuk terkait dengan lembar kendali, ini Anda akan ke prodi dulu, mencetak lembar kendali yang ada. Jadi kami memeriksa benar atau tidak yang sudah Anda klaim, sudah yang upload di link sudah yang tersedia. Jadi kami mencocokkan. Nah, kira-kira kalau Anda sudah mengklaim 7 SG, maka kami cek kembali apakah sesuai atau tidak. Ini terkait dengan sudah Anda upload file yang ada di link yang tersedia. Seperti itu ya. Sudah, Bu Lulu ada tambahan terkait sosialisasi SG? Kalau dari saya cukup. Ya, sudah ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih kepada Ibu Lulu sudah memberikan materi sosialisasi SG. Untuk pagi hari ini, saya akhiri untuk sosialisasi ini. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terkait dengan link absensi bisa dilihat ya di kolom chat. Hmm.